Eh, ada yang kebakaran jenggot soal pernyataan Bapak Prabowo ketika membahas soal nilai mata uang rupiah yang melemah. Biasa ya teman, rakyat Indonesia kalau disuruh ngoreksi terhadap pejabat pemimpinnya, dia mengoreksinya tidak main-main, Retan. Seakan-akan dirinya memang tidak pernah bersalah. Sok merasa benar ya. Merasa benar itu tidak baik. Tetapi baik jika kita itu selalu merasa bersalah. Jadi ceritanya adalah Bapak Prabowo ini pada saat melakukan sebuah kerja kedinasan di Nganjuk, Jawa Timur, tiba-tiba Bapak Prabowo ini langsung membahas tentang ekonomi global. Yang intinya adalah bahwa kurs nilai mata uang rupiah ke dolar itu melemah di kisaran angka 16.000 ke 17.000. Bapak Prabowo memberikan sebuah survei semangat dan menenangkan masyarakat. Bagaimana pernyataannya? Kita ini, kata Bapak Prabowo, di desa-desa tidak pakai dolar, sehingga kita tenang-tenang saja. Begitu katanya. Dan lagi memberikan sebuah kesan puitis Bapak Prabowo ke Menteri Keuangan Purbaya. Selama Bapak Purbaya masih senyum-senyum dan tenang, maka ekonomi rakyat Indonesia itu masih bisa dipertahankan. Yang namanya juga sikap pernyataan dan pro kontra, tentu seorang pejabat apalagi di tanah air kita itu kalau disuruh mengoreksi masyarakat sama netizen, ngoreksinya minta ampun. Terus bagaimana pernyataan Kamurus? Kalau saya pribadi ya Reta, sebetulnya tidak terlalu mempermasalahkan pernyataan Bapak Prabowo. Kenapa demikian? Saya nggak pernah keluar negeri. Ya betul. Bapak Prabowo sendiri bilang bahwa yang akan merasakan dampak dolar dan turunnya nilai mata uang rupiah itu adalah masyarakat yang sering bepergian ke luar negeri. Kita nggak pernah ke luar negeri, bagaimana mau merasakan dampak ekonomi global? Saya nggak pernah ke luar negeri, nggak tahu. Jadi saya aktivitasnya hanya di kota, di desa. Ya paling besar, paling jauh aktivitasnya ke kota yang setingkat provinsi seperti itu, kayak Surabaya, Semarang, Bandung, dan Jakarta. Kalau sampai ke luar negeri ya Retan, Singapura, Malaysia, saya nggak pernah. Jadi betul kata Bapak Prabowo, yang merasakan dampaknya adalah warga yang sering bepergian ke luar negeri. Tetapi bagaimanapun ya Retan, yang namanya juga presiden pilihan kita, ya tetap kita harus memberikan support dan dukungan. Cuma sebagai warga yang taat terhadap demokrasi, terhadap negara, artinya kita sebagai warga yang samatan wa taatan kepada pejabat, pentinglah ke pemimpin kita untuk melakukan sebuah koreksi. Jadi apa koreksimu kepada Bapak Prabowo? Ya koreksinya ya mungkin begini ya Tretan. Kita ini kan zamannya sudah canggih. Seperti yang sudah saya katakan bahwa di masa-masa sekarang, di tengah derasnya arus media informasi, maka semua masyarakat itu bisa menjadi sebuah intelijen bagi dirinya dan lingkungannya.
Apa buktinya harus? HP sekarang itu sudah pegang HP Android semua. Ya, tinggal di video beberapa detik langsung diviralkan dan diupload. Dan itu tentu akan memakan respon bagi siapa yang ingin disasarnya, tentu akan merasakan dampak moralnya. Ya digoreng apalagi ini momen-momen yang tepat ketika jelang-jelang pesta demokrasi. Ini digoreng. Bahkan ada rumor di publik akhir-akhir ini, banyak media sosial yang mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Prabowo itu sudah mulai menurun, dan bahkan para pendukung Prabowo Gibran kemarin di Pilpres 2024 itu banyak yang kecewa. Ya terserah, bagi yang kecewa ya mungkin di tahun 2029 tidak usah pilih lagi. Tetapi kalau saya pribadi sebagai warga negara yang taat berdemokrasi, ya Tretan, yang namanya juga pilihan, tentu harus menanggung konsekuensi dan risikonya terhadap memimpinnya seorang tokoh yang sudah kita idolakan. Jadi apapun kita harus dukung. Kalau saya pribadi tetap akan mensupport Bapak Prabowo. Apa rumornya? Katanya banyak yang kecewa karena banyak program-program prioritasnya yang tidak dilaksanakan. Apa yang tidak dilaksanakan? Bapak Prabowo sekarang punya program andalan yang mana program ini tidak pernah dan belum ada dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Apa itu? MBG dan berdirinya Koperasi Merah Putih. Ya, bagi warga, bagi masyarakat, apalagi di Pilpres 2024 kemarin, dia pendukungnya 01 dan 03, tentu mereka tidak akan selalu setuju dengan programnya Bapak. Tetapi kita sebagai pendukung yang punya militansi yang tinggi, ya tetap kita kawal sampai tuntas. Persoalan Pilpres berikutnya ya mudah-mudahan nanti ada di 2029. Seperti itu. Bayangkan kalau kita mau solid, konsisten ya Tretan, mau membahas soal program yang mana program ini sangat-sangat membantu kepada rakyat Indonesia, yaitu MBG. Ya mungkinlah kita sebagai warga yang hidup di dataran-dataran kota, program makan bergizi gratis ya terasa biasa-biasa saja. Tetapi bagaimana program ini akan dirasakan oleh warga-warga yang mayoritas hidupnya berada di pelosok-pelosok desa, seperti di Sumatera misalkan, kemudian Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Apakah program ini kurang begitu membantu terhadap anak-anak dan generasi bangsa? Tentu program ini sangat menunjang. Walaupun dalam aplikasi pelaksanaannya akhir-akhir ini, kenapa program MBG itu disorot? Nah, ini yang mungkin perlu kita bahas ya Tretan. Jadi kita bedakan ya Tretan antara kebijakan pemimpin dengan membandingkan program yang sudah berjalan. Jadi kita pisah seperti itu. Ya, kita sebagai pendukung Bapak Prabowo juga kalau boleh mengoreksi terhadap keberadaan program MBG ini Tretan, mungkinlah ya kalau sebatas program untuk penunjang MBG ini sebagaimana yang dilakukan oleh Ketua Badan Gizi Nasional itu, siapa yang buat namanya Tretan? Saya tidak tahu. Selalu mengejar anggaran itu kan. Ya beli fasilitas kendaraan dan mungkin
Ya sekali-kali boleh lah, tapi kalau belakangnya Pak janganlah Pak seperti itu. Kita ini kan program kesehatan dan program gizi. Masa belinya alat-alat elektronik kan gak masuk akal Pak, kan seperti itu. Jadi fokusnya kita adalah untuk peningkatan gizi-gizi anak sebagai generasi bangsa. Dan ini tentu selaras dengan prioritas presiden-presiden sebelumnya, sebagaimana untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun berapa itu? 2050 ya. Itu. MBG tentu sangat membantu. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya ada siswa sering apa istilahnya nyango petokan menjandeng mutur itu adretan bawa asupan dari rumah, bawa makanan lah untuk menunjang lapar. Jadi dengan hadirnya MBG ini tentu anak-anak pendidikan ini sangat begitu difasilitasi. Ya walaupun ada beberapa koreksi itu tentang layanan terhadap dapur-dapur yang ada di bawah. Tapi stop, ini lah pembicaranya cerita. Kita fokus kepada Bapak Prabowo. Nah, satu lagi lupa cerita. Hadirnya koperasi merah putih yang ada di kelurahan dan desa. Jadi kalau kita kalau kita konsisten membahas keberadaan koperasi merah putih, ya mungkin para pemimpin-pemimpin kita yang berada di desa ataupun kelurahan, katakanlah kalau orang desa itu menyebutnya sebagai kades atau Pak Klebun atau Pak Tinggi, sekarang itu betul-betul kebakaran jenggot. Kebakaran jenggot dengan hadirnya koperasi merah putih. Kenapa nggak disebut kebakaran jenggot ya teman? Bayangkan dana desa sebelum hadirnya koperasi merah putih itu, desa negara menggelontorkan DD ke desa itu jumlahnya tidak sedikit teman, sampai tembus di angka 1M sampai 2M. Tetapi ya teman, dengan hadirnya program Bapak Prabowo untuk mendirikan koperasi dana desa, koperasi merah putih, maka anggaran DD sama pusat itu dipangkas. Tangan dong. Ya dipangkas tretan. DD yang asalnya 1 sampai 2M, jadi desa sekarang menerima DD dari pusat itu hanya sekitar 200 sampai 300 juta. 200 sampai 300 juta. Kalian-kalian yang punya jabatan sebagai kades atau Pak Klebun, rasain loh. Tetapi ya tretan, kita ambil positifnya saja. Apa positifnya? Harus kan pusat ini memberikan sebuah pernyataan yang sering disampaikan secara berulang oleh Prabowo Gibran, bahwa semua visi misi Prabowo, pemerintah pusat dan daerah itu harus selaras, baik di tingkat tatanan pemerintah provinsi hingga pemerintah kota atau kabupaten, kecamatan dan desa. Jadi maklumlah kalau kemarin-kemarinnya ada beberapa desa yang melakukan unjuk rasa ke Jakarta akibat pemangkasan DD. Ya bagaimana mereka tidak protes ya Tretan? Uang sebelumnya mereka itu lagi asik dan enak pegang uang dengan tumpukan yang nilainya tidak kecil, tapi tiba-tiba ceplok jadi beberapa nilainya jadi kecil seketika. Ya maklumlah mereka marah sampai demo ke Jakarta. Ya kita sebagai warga negara, apalagi pendukung setianya Bapak Prabowo, ya tetaplah memberikan sebuah support dan dukungan selama kebijakan itu tidak melanggar dan melabrak hukum. Kita ya Tretan tentu tidak akan menafik
bagaimana para pelayan Kades dan Pak Klebun di bawah ini ketika mengetahui keberadaan Dede ini dipangkas ataupun dikurangi. Tentu ada beberapa program-program yang sebelumnya sudah direncanakan tetapi pupus di tengah jalan. Ya sudah Pak, jangan dikerjakan. Kita fokus terhadap arahan dari Presiden. Seperti itu ya Tretan. Kata Gus Dur, itu aja kok repot. Oke Tretan, terima kasih.